Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita belajar Sekolah Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada sore hari ini yang masih kami nikmati pada hari ini. Bapa di surga, kami akan belajar dari firman-Mu. Tolonglah Tuhan supaya firman-Mu ini dapat kami mengerti dan kami dapat pahami agar dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun dosa dan kelemahan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 29 Januari 2024 yang berjudul Di Pintu Kematian. Boleh kita baca Mazmur 41 ayat 2 sampai 5. Mazmur 88 ayat 4 sampai 13 dan Mazmur 102 ayat 4 sampai 6, ayat 12, 24 dan 25. Mazmur 41 ayat 2 sampai 5 yang berbunyi, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Mazmur 88 ayat 4 sampai 13. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh. Terbaling dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan yang tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu dan segala pecahan ombak-Mu. Kau tindihkan kepadaku, Selah. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Selah. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Mazmur 102 ayat 4 sampai 6, ayat 12, 24 dan 25. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku seperti layu, seperti rumput.
Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, "Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku." Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Pengalaman apakah yang dijelaskan oleh ayat-ayat ini? Hal apakah yang Anda bisa hubungkan dengan apa yang dikatakan di sini? Doa-doa untuk keselamatan dari penyakit dan kematian ini menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan tidak dibebaskan dari penderitaan dunia ini. Kitab Mazmur mengungkapkan kesengsaraan yang mengerikan dari pemazmur. Dia tanpa kekuatan layu seperti rumput, tidak bisa makan dipisahkan dengan orang mati. Berbaring seperti yang terbunuh di kubur, menjijikkan bagi teman-temannya, menderita dan putus asa. Tulangnya menempel di kulitnya. Banyak pemazmur menganggap Tuhan telah mengizinkan masalah itu karena ketidaktaatan Israel. Pemazmur mengakui bahwa dosa dapat membawa penyakit. Karena itu, ia mengacu pada pengampunan yang datang sebelum penyembuhan. Mazmur 41 ayat 4 dan 5. Namun beberapa pemazmur seperti Mazmur 88 dan pemazmur 102 mengakui bahwa penderitaan bukan karena dosa dalam diri umat Allah adalah fakta kehidupan, tidak peduli seberapa sulit untuk dipahami. Dalam Mazmur 88, Tuhan dituduh membawa pemazmur ke ambang kematian. Mazmur 88 ayat 6-8. Perhatikan bahwa bahkan ketika keluhan yang paling berani diucapkan, ratapan itu jelas merupakan tindakan iman. Karena jika Tuhan dalam kedaulatannya memungkinkan masalah itu terjadi, maka Ia dapat memulihkan kesejahteraan anak-anaknya. Di ambang Mazmur, pemazmur mengingatkan keajaiban Allah, cinta kasih, kesetiaan, dan kebenaran. Terdapat dalam Mazmur 88 ayat 11-13. Terlepas dari perasaannya yang terluka, pemazmur melekat pada Tuhan. Meskipun dia menderita, dia tidak menyangkal kasih Tuhan dan tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya keselamatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemazmur tahu tidak hanya penderitaan, tetapi juga memiliki pengetahuan yang intim tentang rahmat Tuhan, dan bahwa keduanya tidak harus saling bertentangan. Singkatnya, baik izin Tuhan untuk penderitaan dan pembebasannya adalah demonstrasi dari kedaulatan utama Tuhan. Mengetahui bahwa Tuhan memegang kendali menginspirasi adanya harapan. Ketika kita membaca Mazmur 88 dalam terang penderitaan Kristus, kita terpesona oleh kedalaman kasih-Nya, di mana Ia bersedia melewati pintu kematian demi umat manusia. Pikirkan tentang Yesus di kayu salib dan apa yang dideritanya karena dosa. Bagaimanakah seharusnya kenyataan itu? Bahwa Allah di dalam Kristus menderita lebih buruk daripada kita, membantu kita menjaga iman bahkan di tengah-tengah masa penderitaan dan pencobaan. Tuhan memberkati. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sudah membaca dan belajar dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang barusan kami dengarkan dapat kami renungkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan.
Terima kasih ya Bapa atas segala pengorbananmu. Terima kasih atas kebangkitanmu sehingga kami mempunyai pengharapan suatu saat nanti. Terima kasih atas keampunan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.